Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 5 soal matematika wajib untuk kelas 10. Yang pertama itu materi sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, di sini misalnya ada 3 persamaan. Setelah itu kalian akan diminta untuk menentukan nilai X, Y, dan Z-nya dari soal. Caranya udah pasti dengan cara eliminasi dan substitusi, silakan pelajari lagi. Nah, yang kedua itu tentang fungsi. Fungsi itu apa? Relasi khusus yang, maaf ya agak sedikit buram kalau lagi bergerak, yang memetakan domain tepat satu ke kodomain. Nah, maksudnya gimana ini, Bu? Ada domain, ada kodomain. Sebenarnya ada satu lagi yang namanya range. Coba perhatikan, misal saya punya himpunan seperti ini. Ini himpunan A, yang ini himpunan B. Himpunan A memetakan tepat satu ke B. Anggota A-nya misalnya 1, 2, 3, 4. Anggota B-nya misalnya 6, 7, 9, 11. Nah, A itu harus memetakan 1 ke B. Memetakan itu menghubungkan 1 ke 7 misalnya. Nah, 1 nggak boleh menghubungkan lagi. 2 ke 6. Misalnya 3 ke 7 lagi. Boleh. Kalau B boleh nerima lebih dari 1, tapi kalau A harus memberinya 1. 4 ke 9 misalnya. Nah, berarti yang disebut domain atau daerah asal itu mana? Yang ada di anggota A semua. Berarti apa domainnya? 1, 2, 3, dan 4. Oke. Kalau tentukan kodomain. Kodomain itu berarti daerah kawan. Daerah kawan itu seberangnya semua anggota yang ada di B, yaitu 6, 7, 9, 11. Itu kodomain. Nah, sedangkan ada juga yang disebut range. Range itu hasil. Hasil itu apa? Hasil yang dipetakan dari A. Nih, yang ada panah-panahnya ke B, yang dari A berarti itu hasilnya. 6 ada ya, ini paten ke-7 nih, berarti 7. Terus 9. 11 enggak ya, enggak ada yang manahin nih, enggak ada yang menuju, enggak ada yang berhubungan. Berarti hasil itu adalah 6, 7, 9. Gitu, itu untuk soal yang kedua. Jelas ya? Nah, selanjutnya yang ketiga, ini adalah penjumlahan, pengurangan, dan perkalian fungsi. Seperti apa? Misalnya, diketahui fx-nya 2x min 5, gx-nya x plus 8. Nah, tentukan misalnya yang pertama nih, f tambah g, f tambah gx. Artinya apa? Ini tuh sebenarnya tinggal tambahin aja fx ditambah gx. Tulisin fx-nya ini 2x min 5. Ini kan saya tulis ditambah gx-nya ini x tambah 8. Jumlahin 2x yang sama yang bisa dijumlahin ya, ditambah x 3x. Negatif 5 ditambah 8 positif 3. Oh, berarti f tambah gx itu jawabannya ini 3x ditambah 3 gitu. Atau misalnya soalnya dikurangi, tentukan f dikurangi gx. Ya, berarti artinya fx dikurang gx. Caranya sama kayak tadi. So, berarti fx itu yang mana? Fx itu ini, tulis ulang 2x min 5. Kurungin dulu ya, kalau pengurangan hati-hati. Dikurangi gx ini, x tambah 8. Kurungin juga. Kalau udah, yang bisa dijumlahin kita kurangi. Nih, 2x sama x juga. 2x dikurangi x, 1x. Ini negatif 5 dikurangi 8. Negatif 5 kurang 8, negatif 13. Nah, ini jawaban dari f min gx. Oke, mudah ya. Nah, selanjutnya kalau perkalian, misalnya tentukan f kali gx. Nah, kalau perkalian sama aja sih, tulis f x kali gx. fx-nya tulis ulang, fx-nya apa? Ini 2x min 5 kali gx-nya apa? Gx-nya ini x tambah 8. Kita tinggal mengalikannya. 2x dikali x, 2x kuadrat. Ingat yang ngalinya 4 kali. 2x kali 8.
16x, negatif 5 kali x, negatif 5x, negatif 5 kali 8, negatif 40. Jumlahin yang seletaknya, yang samanya, 2x kuadrat, 16x dikurang 5x kan sama-sama x nih, bisa dijumlahin. 16 kurang 5, 11 ya, min 40. Nah ini jawaban dari F kali G. Intinya seperti itu untuk bentuk perkalian. Sudah jelas ya? Nah, next kita coba yang keempat. Nah, di sini yang keempat itu tipe soalnya seperti yang sudah dibahas di pertemuan kemarin. Ketika kita punya yang ini lagi aja gitu, atau buat soal baru boleh, fx-nya misalnya x kuadrat tambah 3x tambah 6, gx-nya 2x min 4 misal. Tentukan f bundaran gx, masih ingat kan? Nah, kalau ada bundaran artinya yang belakang dimasukin ke depan, berarti sama aja dengan f dalamnya gx. Kita tinggal masukin nih, fx itu adalah x kuadrat tambah 3x tambah 6. Sekarang kita punya fgx, ini fx, sedangkan fgx berarti kalau fx jadi fgx, ganti semua x ini dengan gx, berarti ini gx kuadrat, kurungin dulu ya, ditambah 3gx ditambah 6 gitu. Terus gimana ya? Masukin gx-nya apa? Gx-nya ini misalnya 2x min 4 kan? Masukin 2x min 4 kuadrat ditambah 3gx, gx-nya 2x min 4 ditambah 6. Tinggal kita uraikan, 2x min 4 kuadrat itu artinya 2x min 4 dikali 2x min 4 ditambah, ini kaliin ke dalam, 3 kali 2x 6x, 3 kali negatif 4 negatif 12 tambah 6. Ini ya uraikan 4 kali dikaliin kayak biasa. 2x kali 2x 4x kuadrat, 2x kali negatif 4 negatif 8x, negatif 4 kali 2x negatif 8x, negatif 4 kali negatif 4 positif 16, ditambah 6x, negatif 12 tambah 6 negatif 6. Jumlahin yang samanya variabelnya, 4x kuadrat min 8x min 8x min 16x min 16x ditambah 6x min 10x. 16 kurang 6 plus 10. Nah ini jawaban dari F bundaran gx. Adapun kalau misalnya dibalik, G bundaran fx ya artinya yang belakang masukin ke depan, fx-nya yang dimasukin ke G. Jadi G dalam kurung fx. Sama kayak tadi. Kalau gx itu 2x min 4, berarti kalau kita punya gfx berapa? Ya udah, x-nya ganti jadi fx, berarti x ini pun harus diganti jadi fx. Berarti 2fx gitu ya. Min 4, tulis ulang sini. 2fx min 4, masukin fx-nya. Fx di soal ini kan. Tulis ulang 2 dalam kurung, fx-nya tulis ulang. X kuadrat tambah 3x tambah 6 kurang 4. Kaliin ke dalam satu-satu ya. 2 kali x kuadrat, 2x kuadrat ditambah 2 kali 3x, 6x ditambah 2 kali 6, 12 kurang 4. Jumlahin 2x kuadrat tambah 6x, 12 kurang 4, 8. Nah selesai. Itu untuk yang keempat. Oke. Kita lanjut ke yang terakhir ya. Soal yang kelima. Misalnya kayak gini, saya punya fx itu, atau samain soalnya gitu ya, x kuadrat tambah 3x tambah 6, gx nya itu 2x min 4. Nah di soal suruh tentukan misalnya nih f bundaran g1. Nah bedanya apa? Kalau soal yang atas tadi, di sini f bundaran gx, kalau ini f bundaran g1, artinya ya udah ganti x-nya dengan angka 1. Cara yang pertama ini ya udah kita masukin kayak tadi, belakang masukin ke depan. Berarti jadi apa? Jadi f dalam kurung g1.
Jadi bukan GX lagi tapi G1 sesuai yang ada di sini. Kalau 2 ya nanti jadi 2, 3 jadi 3 dan seterusnya ya. Nah, berarti F G1 kita harus cari tahu dulu G1. Kita punya GX. GX itu 2X min 4. Berarti kalau G1 apa? Ya ganti X-nya dengan 1. 2 kali 1 kurang 4. Berarti apa? 2 kali 1 2 dikurangi 4, 2 kurang 4 negatif 2. Jadi G1 itu negatif 2 kita ganti di sini. Jadi F dalam kurung negatif 2. Nah, sekarang kita cari lagi F negatif 2-nya buat dapat jawabannya. Oh, F negatif 2 kita punya Fx ini. Kalau F negatif 2 berarti gimana? Ya ganti X-nya dengan negatif 2. Berarti negatif 2 dikuadratin 4 ya. Negatif dikuadratin jadi positif, 2 dikuadratin jadi 4. Ditambah 3 kali negatif 2, negatif 6. Ditambah 6. 4 kurang 6 negatif 2, negatif 2 tambah 6, 4. Berarti hasilnya 4. Kita masukin F negatif 2 itu 4. Jadi jawabannya ini. Nah, ini semua kisi-kisi buat PUB besok. Mudah-mudahan bisa sedikit membantu. Silahkan benar-benar pahami ya. Soal mungkin saya ganti angkanya atau nilainya atau bentuknya. Intinya seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.